Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rismanti Sari di mata kuliah Auditing 1, di mana pada hari ini kita akan membahas pertemuan terakhir di mata kuliah Auditing 1. Izin saya share. Baik ya teman-teman, ini sudah nampak di layar bahwa kita sudah memasuki pertemuan ke-15, di mana ini adalah pertemuan terakhir di materi Auditing 1, mata kuliah Auditing 1. Dari awal kita sudah mempelajari apa yang disebut dengan audit, apa bedanya dengan audit dengan laporan audit dengan laporan keuangan. Selanjutnya kita belajar mengenai tujuan audit, opini audit, pengujian-pengujian substantifnya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai audit manajemen. Izin saya share dulu. Baik, teman-teman, kita membahas mengenai audit manajemen ya. Nah, ini ada pengertian dasar dari audit manajemen itu sendiri. Ada terbagi menjadi dua, audit dan manajemen. Bisa teman-teman lihat di layar bahwa kita bedakan menjadi dua. Kalau audit ini kita kemarin sudah berbicara bahwa audit itu adalah suatu proses memeriksa, suatu proses menginvestigasi, suatu proses membandingkan, ya. Kalau kita berbicara manajemen, berarti kita berbicara mengenai planning, organizing, actuating, dan controlling dari pihak manajemen, ya. Nah, ini bisa kita temukan saat teman-teman mengaudit manajemen. Ini ada manajemen audit, ada perform audit, ada operational audit, sistem audit, dan value for money, ya. Ini adalah istilah-istilah yang sering nanti kita temukan apabila teman-teman masuk ke tim audit manajemen. Di auditing 1 ini kita hanya membahas eh, bentuk pengertiannya, prosedurnya seperti apa, namun kita belum masuk ke dalam eh, siklusnya bagaimana audit manajemen itu, lalu praktek dari audit manajemen itu sendiri. Nah, kalau secara umum kita melihat bahwa eh, audit ya, dari audit itu ada jenis, ada finance audit atau audit keuangan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen atau pihak klien itu sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum, ya. Kalau audit internal itu adalah audit mengenai ketaatan dari manajemennya, ketaatan dari kliennya. Kalau kita melihat dari sudut pandang atau segi audit manajemen, berarti kita akan melihat tujuannya itu akan efektif atau efisien, ya. Tujuan akhirnya itu kita akan melihat keefektifan atau keefisienan dari suatu entitas itu sendiri. Nah, teman-teman, di layar ini sudah nampak bahwa ada namanya tipe audit, pelaksanaan, tujuan, dan penerimaan laporan. Nah, kita bisa lihat apabila di tipe audit laporan keuangan, pelaksanaannya itu akan dilaksanakan oleh auditor eksternal. Sedangkan untuk tujuan auditnya yakni untuk menentukan apakah laporan dari audit itu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Lalu siapa penerima laporannya? Penerima laporannya adalah pihak investor atau di sini investor dan kreditor yang dilihat dari laporan keuangan audit eksternal. Kalau kita melihat audit kepatuhan, berarti itu adalah audit internal atau audit eksternalnya. Nah, ini akan tujuannya untuk apa? Tujuannya yakni untuk menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas tadi ya terhadap hukumnya, kepatuhan entitas terhadap kebijakannya, kepatuhan tingkat entitas dalam suatu perusahaan terhadap rencana dan prosedurnya setelah dijalankan dari rencananya seperti apa, lalu realisasinya seperti apa. Nah, siapa sih penerima laporan dari audit kepatuhan ini? Penerima laporan dari audit kepatuhan ini adalah manajemen entitas yang bersangkutan, ya, atau pemerintah. Kalau pemerintah biasanya digunakan laporan audit kepatuhan ini digunakan untuk laporan sistem perpajakan, ya. Biasanya yang sering terjadi seperti itu.
Lalu kalau kita membahas audit internal, nah pelaksanaan auditnya siapa? Ya audit internal. Tujuannya untuk apa? Nah, di sini tujuan dari audit internal adalah untuk menilai apakah keandalan dari laporan keuangan itu sendiri. Selanjutnya akan menentukan tingkat kepatuhan suatu entitasnya itu apa. Selanjutnya yakni menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta meninjau program terhadap konsistensi dengan tujuan organisasi. Jadi di dalam audit internal ini akan dilihat bagaimana sih keandalan dari laporan keuangannya, bagaimana pengendalian internal di internal organisasinya, bagaimana cara organisasi itu menilai efektivitas dan efisiensi dari sumber dayanya itu, sampai dengan peninjauan kembali atas konsistensi dari hasil dan tujuan dari organisasi. Itu juga dinilai. Lalu siapa penerima laporannya? Penerima laporannya adalah manajemen dari entitas yang bersangkutan. Nah, di sini misal direksinya, komisarisnya. Nah, ini ya manajemen dari entitas yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada audit operasional atau kita sering sebut dengan audit manajemen. Nah, pelaksanaan auditnya oleh siapa? Auditor internal maupun auditor eksternal itu juga bisa. Nah, tujuan auditnya untuk apa ya? Tujuan auditnya ini untuk menilai efisiensi serta efektivitas dari penggunaan sumber dayanya. Jadi yang lebih difokuskan dari tujuan dari audit eh, operasional ini atau audit manajemen ini adalah efisiensi dan efektivitas dari SDM-nya. Nah, penerima laporannya siapa? Sama manajemen nih dari entitas yang bersangkutan. Oke. Nih, teman-teman, kita belajar selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsep dasar audit. Nah, konsep dasar audit ini kita bisa lihat ya bahwa ada yang namanya eh, sumber daya, informasi, dan teknologi. Nah, di sini pertama kita akan adanya perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Setelah itu diawasi oleh pengawasan dan pengendalian serta dari aktivitas auditnya seperti apa. Nah, di sini sudah nampak di layar bahwa dari sumber daya, informasi, teknologi ini akan eh, berpusat kepada tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan di sini untuk pengawasan dan pengendalian internal ini akan masuk ke tujuan audit. Nah, tujuan auditnya yakni apakah data-data dari akuntansi itu dapat dipercaya? Lalu apakah aset perusahaan itu keamanannya dapat terjaga. Ketiga, yakni apakah operasi atau operasional perusahaan itu berjalan sesuai efisien. Serta yang terakhir adalah ditaatinya ketentuan peraturan dan kebijakan dalam perusahaan. Nah, ini adalah konsep dasar audit di mana tadi ya ada sumber daya, ada informasi, ada teknologi. Itu langsung masuknya sasarannya adalah tujuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen ini adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional dari perusahaan. Nah, operasional atau operational audit dan perform audit atau yang kita sering sebut manajemen audit itu sama saja ya teman-teman. Jadi audit operasional, audit manajemen atau perform audit itu sama saja artinya yakni audit untuk menguji tingkat pencapaian prestasi operasional perusahaan atau suatu organisasi. Nah, jenis auditnya bisa kita lihat dari laporan keuangannya, kita bisa mengaudit dari kepatuhannya, audit internalnya, ataupun audit operasionalnya. Jadi, di dalam audit manajemen, itu adalah suatu proses evaluasi terhadap efektivitas dan operasional perusahaan ya. Yang dinilai siapa? Yakni SDM-nya. Lanjutnya, ruang lingkup sasaran tujuan dan audit manajemen. Di dalam ruang lingkup audit manajemen, ruang lingkupnya adalah seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Jadi ruang lingkupnya itu
kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, apa itu mau keseluruhan atau sebagian saja. Nah, itu merupakan eh, keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan oleh manajemen. Lalu sasarannya itu kegiatannya, aktivitasnya, program dan bidang perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, ataupun efektivitasnya. Jadi kita lihat ya teman-teman bahwa di sini sasarannya kita bisa melihat dari segi programnya, segi ekonominya, segi efisiensi, dan segi efektivitasnya. Elemen tujuan auditnya apa? Kita bisa melihat bahwa ada kriteria, yakni standar aktivitas. Penyebab ini adalah tindakan atau aktivitas dari individu di perusahaan itu sendiri. Lalu akibat yaitu perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Nih ya, ini ada ruang lingkup, sasaran, dan elemen tujuan audit. Ada di sini tujuan audit operasional. Nah, apa sih tujuan audit operasional? Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan perusahaan ini akan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusianya. Jadi, perusahaan itu bisa memanfaatkan SDM-nya ya untuk efisiensi yang dimungkinkan oleh pemanfaatan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan audit eh, operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi aktivitas, nih ya, untuk mengevaluasi aktivitas, efektivitas, efisiensi, dan membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan akuntansi manajemen itu sendiri. Nah, di sini siapa? Auditor operasionalnya ini ketika tujuan operasionalnya itu sudah ditetapkan, maka di sini auditor operasional ini akan menguji apakah efektif prosedur audit tersebut sudah terverifikasi untuk misal untuk duplikasi faktur penjualan atau untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak merugikan konsumen dan juga tidak melakukan penagihan atas seluruh piutang. Jadi ini benar-benar memastikan operasional semua kegiatan yang dilakukan di dalam entitas tersebut ya. Contohnya tadi. Ruang lingkup audit operasional. Nah, ini ditujukan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi. Nah, sedangkan kita bisa lihat nih, ruang lingkup evaluasi pengendalian internal untuk audit keuangan ini dibatasi ya teman-teman, itu hanya pada skala efektivitas dan pengendalian internal atas laporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran penyajian jenis-jenis laporan keuangan. Misalnya, Risma kasih contoh di sini adalah audit operasional yang dia memfokuskan pada kebijakan, fokus pada prosedur yang dilakukan oleh Departemen Pemasaran. Kegunaannya untuk apa? Ya, untuk menentukan efektivitas katalog dalam pemasaran produk. Nah, misalnya berarti ruang lingkupnya ya di situ, di audit operasional ini berfokus pada kebijakan yang ada di Departemen Pemasaran. Contohnya tadi. Nah, audit operasional flashpoint ini adalah objektif audit. Nah, data kegiatan operasional atau laporan kinerja operasionalnya itu objek auditnya, berarti data kegiatan operasionalnya atau laporan kinerja operasionalnya. Tujuan auditnya yakni untuk menguji tingkat efektivitas. Kembali lagi ya, kalau audit operasional berarti kita mau menguji nih efektivitas sama efisiensi pencapaian target sasaran kinerja operasionalnya suatu perusahaan. Kriterianya apa saja? Kita bisa melihat kriterianya adalah target kinerja operasional yang telah ditetapkan atau rencana dan anggaran operasionalnya itu telah ditetapkan. Nah, dari sisi laporan, kita bisa melihat bahwa laporan untuk audit operasional ini merupakan ringkasan temuan tentang tadi ya, kembali lagi tujuannya apa, efektivitas dan efisiensi. Berarti kalau di laporan adalah temuan tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan yang diobservasi, saran dan direkomendasikan. Misal tadi kegiatannya apa? Tentang penjualan, ya udah berarti prosedur tentang penjualan,
Lalu bagaimana laporan operasionalnya di penjualan. Nah, itu yang diobservasi. Nah, pengguna laporannya siapa? Pengguna laporannya di sini tadi sudah disinggung di awal bahwa pengguna laporannya adalah pihak internal. Siapa sih pihak internal ini? Yakni di sini adalah Dewan Komisaris dan Manajemen. Kalau laporan auditor yang digunakan untuk pihak internal. Nah, informasi yang terukur di dalam audit operasional ini mencakup banyaknya pencatatan transaksi keuangan. Nah, yang diproses dalam 1 bulan, lalu biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan, lalu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah evaluasi untuk mengetahui apakah proses pemrosesan gaji karyawan dengan komputer berdasarkan komputer ya dari PT XYZ itu berjalan efisien atau tidak itu bisa diaudit masuknya ke audit operasionalnya ya. Ini adalah contohnya berarti mau mengaudit operasional tentang penggajian karyawan. Ini adalah teman-teman baik dapat dilihat di layar bahwa ini adalah kerangka kerja audit manajemen di mana ada kondisi hasil aktual pelaksanaannya, lalu penyebab pelaksanaan programnya, ada gapnya apa, gapnya itu di tengah. Bisa kita lihat dari akibat keuangannya atau akibat non keuangannya. Nanti pihak auditor operasional itu akan membuat rekomendasi dan rekomendasi ini akan diteruskan ke tindak lanjut. Berarti tindak lanjut ini tadi yang diperuntukkan oleh untuk pihak manajemen, komisaris atau pihak manajemen terkait. Hmm. Nah, ini adalah prinsip dasar audit. Hmm. Prinsip dasar audit. Nah, audit ini dititik beratkan pada objek yang berpeluang untuk diperbaiki. Selanjutnya, ada persyaratan penilaian terhadap objek audit itu sendiri. Ketiga adalah pengungkapan adanya temuan yang bersifat eh, positif, lalu adanya identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Berarti di sini prinsip dasar audit mengenai identifikasi, pengungkapan data dan temuan-temuan itu bersifat positif ya. Lalu di sini menentukan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab itu siapa ini sudah ditentukan di proses prinsip dasar audit. Nah, seharusnya adanya kayak seperti pelanggaran hukum ini juga akan menimbulkan yang namanya proses penyelidikan ataupun proses pencegahan kecurangan. Jadi ada di dalam prinsip dasar audit. Nah, ini teman-teman bisa melihat di layar bahwa ada yang namanya perbedaan audit manajemen dan audit keuangan nih ya. Tulisma dulu, kelihatan ya. Ada yang namanya audit manajemen. Kita tinjau dulu dari audit manajemen. Dari audit manajemen karakteristiknya yaitu menemukan penyebab kelemahannya apa, lalu kita analisis sebab akibatnya, menentukan perbaikan programnya seperti apa. Kalau audit keuangan, berarti yang diaudit hanya data akuntansinya saja, proses pencatatannya, serta laporan keuangannya. Nah, keleluasaan audit. Nah, di sini kalau kita lihat dari segi audit manajemen berarti adalah keseluruhan aspek manajemen, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Itu ya penilaiannya ya. Nah, kalau audit keuangan itu keleluasaannya cenderung hanya pada aspek finansialnya saja, berarti hanya aspek keuangannya saja, tidak melebar ke aspek manajemennya ya. Tujuan auditnya, kita lihat dari audit manajemen, itu akan menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan yang nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan, misal adanya penghematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan itu seperti apa. Kalau kita lihat tujuan dari audit keuangan, itu berarti kita akan mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang dibuat itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis umumnya. Dan laporan itu dapat digunakan untuk memakai laporan keuangan. Nah, ini kalau kita lihat terkait dengan tujuan audit.
Selanjutnya adalah ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup, kita bisa melihat kalau audit manajemen itu berarti keseluruhan dari fungsi manajemen dan unit terkaitnya ya. Kalau kita tinjau dari audit keuangannya, berarti ruang lingkupnya adalah data akuntansi dan proses penyajian laporan yang disajikan oleh manajemen. Nah, keleluasaan audit ini nanti bergantung teman-teman pada efektivitas pengendalian internal dari perusahaannya. Berarti tergantung dari SPI-nya, sistem pengendalian internalnya. Selanjutnya adalah dasar yuridisnya. Dasar yuridisnya, audit manajemen itu berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program. Sedangkan kalau kita melihat audit keuangan, yaitu keharusan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik ya tentunya ya. Itu dasar yuridisnya jelas berbeda antara audit manajemen dengan audit keuangan. Setelah itu kita lihat dari audit manajemen, pelaksanaan auditnya. Siapa sih pelaksanaan auditnya? Audit internal maupun eksternal. Kalau audit keuangan, hanya audit independennya saja. Nah, selanjutnya adalah frekuensi audit. Ini tidak ada ketentuan ataupun kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisiensi program. Kalau kita lihat ya, ini kalau di audit keuangan itu sifatnya reguler, rutin, dan perbaikan laporan keuangan. Nah, selanjutnya orientasi hasil audit. Orientasi hasil auditnya adalah perbaikan kinerja masa datang atau kinerja masa depan kalau kita lihat di audit manajemen. Sedangkan audit keuangan kita hasilnya adalah bersifat historical cost atau penilaian kinerjanya terhadap masa lalu. Nah, bentuk laporannya apa? Bentuk laporannya komprehensif atau kesimpulan audit. Sedangkan audit keuangan itu memiliki standar yang baku. Jadi teman-teman bisa melihat ya, di sini ada bentuk laporannya. Nah, pengguna laporannya siapa? Pengguna laporannya adalah pihak internal dan audit keuangan itu pihak eksternal. Nah, itu nanti tahapan audit. Kita masuk ke tahapan audit. Nah, itu ada tahapan dan tujuan. Kita melihat bahwa tahapan audit ini kita bisa melihat bahwa ada tujuan, yakni informasi latar belakang objeknya itu apa, penelaah peraturannya seperti apa, ketentuan kebijakannya seperti apa, sampai dengan menentukan audit sementara, tentatif audit objektifnya kita tentukan. Nah, selanjutnya adalah review dan pengujian pengendalian manajemen. Ini akan menilai sih seberapa efektivitas pengendalian manajemennya. Lalu kita akan menilai bagaimana pemahaman pengendalian yang berlaku seperti apa, mengetahui potensi kelemahan aktivitasnya seperti apa, serta mendukung audit sementara dan menjadikannya audit sesungguhnya atau definitif audit objektif. Lalu audit rinci. Audit rinci ini pengumpulan bukti yang cukup, relevan, dan kompeten. Nah, kalau pelaporan, kita tujuannya itu untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasinya seperti apa, itu terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan, atau laporan komprehensifnya seperti apa, serta tindak lanjut. Nah, kalau tindak lanjut ini berarti terkait dengan dorong yang berwenang untuk melaksanakan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Ini ya teman-teman bisa teman-teman lihat bahwa ini merupakan tahap audit. Tahap audit di sini mulai dari audit pendahuluan terkait dengan pemahaman awal atas objek auditnya, kebijakan dan peraturannya. Lalu kita masuk ke tujuan audit sementaranya. Itu dugaan-dugaan awal. Setelah itu masuk ke review dan pengujian pengendaliannya seperti apa. Setelah masuk review dan pengujian pengendalian, maka akan ditentukan analisis hasil pengujian. Nah, di sini eh, di fase menentukan analisis dan hasil pengujian tentunya akan menekankan apakah audit awal ini didukung atau perlu direvisi. Nah, ini penting ya teman-teman ya terkait dengan hal ini.
sampai dengan audit terperinci. Nah, audit terperinci di sini adalah pengumpulan bukti, penyusuan temuan, serta rekomendasi akhir dari auditor. Nah, di dalam pendahuluan itu nanti kita akan menjumpai audit sementara. Itu ada review dan pengujian. Nah, itu kita bisa cek apakah ada SOP-nya. Apa tapi oke kalau misal kita ada SOP-nya checklist, apakah tetapi SOP tidak dijalankan. Nah, berarti ada gap ya di sini ya. Terus ada stok opnamnya juga jarang. Nah, maka muncullah dugaan tujuan audit di sini untuk menilai efektivitas pengendalian persediaan dan dampaknya terhadap resiko kehilangan. Nah, ini audit sementaranya. Kita masuk ke audit sesungguhnya. Sebentar. Nah, selanjutnya, kita akan mempelajari yang namanya pemahaman permasalahan secara dini. Misal kita lihat permasalahannya apa, labanya menurun, perputaran kartu, over karyawannya tinggi, terus komplain dari customer tinggi. Nah, ini ada masuk ke audit manajemen sama audit manajemen. Nah, ini bisa kita lihat bahwa terkait dengan kemampuan bersaingnya, ekonomisasinya, efisiensinya, serta efektivitasnya itu seperti apa. Selanjutnya yakni hubungan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ini bisa teman-teman lihat di layar bahwa ini ada proses rencana operasi, lalu inputnya ini adalah pengorbanan yang direncanakan seperti apa, proses dan outputnya, dan untuk mencapai tujuannya seperti itu. Lalu kalau kita lihat ekonomisasi berarti terkait dengan hasil aktualnya, pengorbanan yang terjadinya, efisiensi serta efektivitasnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ruang lingkup audit sudah dijelaskan juga ya di awal ruang lingkup audit terkait audit manajemen ada audit pengadaan, audit produksi dan operasi, audit keuangan, audit sistem informasi sampai dengan audit sumber daya manusianya itu sendiri. Selanjutnya ini adalah laporan audit hasil temuan yang ditemukan oleh auditor, temuannya apa, penyebabnya apa, kesimpulannya apa, lalu ada akibat dari adanya temuan berikut. Itu masuk semua ke eh, bagian kesimpulan audit. Baik teman-teman, kita sudah mempelajari dari awal mengenai audit manajemen dari pengertian dasarnya, jenis-jenis audit dan perbedaan secara umumnya, tentang audit manajemen dan audit keuangan, lalu konsep dasar audit seperti apa, sampai dengan yang terakhir kita mempelajari mengenai laporan audit yang nantinya auditor eh, jelaskan di dalam kesimpulan audit di laporan audit operasional. Baik teman-teman, saya rasa cukup pertemuan kita untuk yang ke-15. Ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah Auditing 1. Saya harap ilmu dari pertemuan pertama hingga dari pertemuan ke-15 pada hari ini dapat diserap dengan baik dan nantinya teman-teman apabila sudah lulus dari S1 atau S1 akuntansi nanti teman-teman dapat menerapkan ilmu audit ini dengan baik di pekerjaannya. Baik, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf selama sesi saya mengajar. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp group ataupun siakat. Silahkan nanti setelah ini teman-teman bisa langsung melanjutkan eh, membuat ujian akhir semester. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.